Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami Gracia Hope Compassion Channel. Mari sama-sama kita merenungkan sabda firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita satu di dalam dia. Terima kasih Bapak yang diberkati dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, nanti kekuatan dalam kehidupan kami, jadi penuntun dalam langkah kehidupan kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi penuntun hidup kami untuk jalan di dalam terang. Di dalam nama Yesus, biarlah ginosko, pengenalan akan Tuhan, menjadi bagian kami, sehingga setiap firman-Mu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Di nama Yesus Tuhan, firman-Mu dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, bahkan dia sudah menjadi seorang rasul yang radikal dan luar biasa, tapi masih ada saja yang menganggap dia sebagai hamba Tuhan yang tidak baik atau hamba Tuhan yang tidak dapat dipercaya. Namun satu hal saudara, Paulus selalu menekankan, jadilah hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu dia katakan, aku tidak pernah mengambil keuntungan di dalam dirimu. Bahkan Rasul Paulus ketika dia membiayai pelayanannya, dia juga bekerja sebagai tukang. Dalam hal dia mengumpulkan persembahan dari jemaat Tuhan, semuanya transparan dan semuanya dikelola oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh jemaat Tuhan yang dimana dia layani mereka berada. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pada akhirnya Tuhan mencari hamba-hamba Tuhan yang bukan saja teruji, tetapi dapat dipercaya. Memang seringkali ketika kita melayani ada orang-orang yang curiga, ada orang-orang yang tidak bisa menerima. Tidak semua orang bisa menerima pelayanan kita. Tapi satu hal, bahwa kita tidak bisa mengubah pendapat orang tentang kita, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Bukankah kita memang bukan orang baik? Bukankah kita memang orang-orang yang dari kegelapan, yang dibawa keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib? Adakah orang yang mampu berubah di dalam satu malam? Saudara, rasa-rasanya tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rasul Paulus mengalami transformasi di dalam hidupnya. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Itu sanggup seperti menjadi satu cambuk bagi dia untuk meninggalkan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat orang-orang Kristen. Dia menjadi seorang yang radikal. Tapi dia juga butuh waktu. Dia butuh waktu bertransformasi. Dia mereformasi dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan sanggup mengubahkan dia. Itu sebabnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Baik menjadi hamba Tuhan yang radikal, juga menjadi hamba Tuhan yang setia. Bahkan dia berani menghadapi penjara demi penjara yang sebelum dialami penjara itu Roh Kudus sudah sampaikan kepada dia. Bapak Ibu, bukankah luar biasa? Saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa kita adalah manusia trikotomi, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Karena kalau kita hanya hidup di dalam kebutuhan tubuh itu mencari pemuasan. Dia pengen tidur, pengen istirahat, pengen cantik, pengen didandani, itu kebutuhan tubuh. Kebutuhan jiwa, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk disenangkan, kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk tidak disinggung, kebutuhan untuk pemuasan perasaan. Sampai pada jiwa, saudara. Kita memiliki kebutuhan yang secara natural, kita manusia memang butuh. Jangan kita dikuasai oleh kebutuhan jiwa. Sebab kalau kita berpusat pada kebutuhan jiwa, maka saudara akan menjadi orang yang baperan. Ya, dikoreksi sedikit tersinggung. Karena apa? Kebutuhan untuk penghargaan itu jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dari kondisi rohani kita. Hal yang ketiga yaitu kondisi rohani kita. Kondisi rohani itu berpusat pada hati nurani, berpusat pada kebenaran Kristus. Kalau jiwa mencari pemuasan, kebahagiaan dalam perasaannya, tetapi kalau roh dia mencari pengorbanan yang sejati sebagaimana yang Kristus kerjakan. Kalau perasaan bilang begini,
Aku tidak sanggup menahan semuanya ini. Perasaanku sakit karena dikecewakan, disakiti. Tapi kalau Roh berkata seperti ini, di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tidak ada baperan di sini. Roh memberikan kekuatan dari dalam yang membuat sendi-sendi jiwamu itu bisa mengkompromikan rasa sakit yang engkau alami. Saudara, kita butuh kekuatan Roh. Jangan cuma berpusat mengiring Tuhan karena jiwa. Penyembahan-penyembahan sekarang itu banyak yang berpusat kepada jiwa. Banyak yang berpusat kepada jiwa. Ketika kita katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau, asal aku juga mendapatkan kebutuhanku. Tidak seperti itu, saudara. Saudara, berarti penyembahannya masih berpusat kepada jiwa. Tapi saudara harus berpusat kepada Roh. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 26 ayat 41. Roh memang penurut, daging lemah. Saudara, berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Orang yang berpusat pada perasaan, orang yang berpusat pada pikiran, perasaan, dan kehendak free will-nya untuk selalu ingin disenangkan, dia akan terjebak dengan perasaan perasaan yang dikuasai oleh ingin disenangkan terus. Dia akan sulit untuk menerima gesekan, mudah tersinggung, mudah kecewa. Sebagai pelayan Tuhan, jangan kita hanya jiwa. Jangan hanya jiwa. Saya mau di gereja ini karena saya diterima. Saya mau di gereja ini karena lampu-lampunya bagus, penyembahannya enak, visualnya enak. Saudara harus melayani dengan keadaan Roh yang terus bertumbuh. Roh akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah di dalam doa. Ini hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan jiwa. Dan sebagai pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang kuat, yang setia, yang tahan uji, tahan banting, siap ditolak, dan siap dibentuk oleh besi yang menajamkan. Bapak Ibu Saudara, demikian saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Pelayan-pelayan yang demikian yang seperti apa? Pelayan-pelayan Kristus. Pelayan-pelayan yang dipercayakan rahasia. Yaitu bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, apakah saudara menjadi orang yang dapat dipercaya? Dikasih uang saudara dapat dipercaya, dikasih jabatan saudara dapat dipercaya, dikasih fasilitas saudara dapat dipercaya, dikasih kelonggaran saudara dapat dipercaya, dikasih kebebasan untuk mengambil keputusan saudara dapat dipercaya, dikasih kepercayaan yang besar, gereja yang besar, jemaat yang besar, saudara dapat dipercaya. Jadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Artinya apapun yang ditaruh di tangan itu akan menjadi aman. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dan 9 firman Tuhan berkata, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Perhatikan saudara, hamba Tuhan dengan kategori seperti ini tidak bisa kalau hamba Tuhan yang sekedar jiwa. Hamba Tuhan yang seperti ini tidak bisa hamba Tuhan yang sekedar pengen disenangkan. Hamba Tuhan yang seperti Paulus ajarkan adalah hamba Tuhan yang tahan banting. Dia tidak berpusat pada jiwa. Kebutuhan untuk disenangkan, kebutuhan untuk tidak disinggung, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk tidak dihargai. Hamba Tuhan seperti itu tidak akan masuk kategori hamba Tuhan yang dapat dipercaya, tetapi hamba Tuhan yang dapat dipercaya itu seperti bejana. Kelihatan tidak berguna, tapi kekuatan yang melimpah itu ada di dalam diri dia. Saudara, kalau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan seperti ini, dia sama sekali tidak akan gampang tersinggung, tapi dia akan tetap bekerja. Dia tidak akan gampang unggul. Saudara masuk dalam kategori hamba Tuhan seperti apa? Ketika saudara dipercayakan jiwa, saudara tidak tahan gesekan, tidak tahan proses.
berarti tidak dapat dipercaya. Firman Tuhan di dalam ayat 1 hingga ayat 5, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Saudara perhatikan, Paulus saja sebagai pelayan Tuhan yang begitu radikal, begitu luar biasa, pengajar yang luar biasa, tapi dia dihakimi juga oleh jemaat. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut oleh pelayan-pelayan demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang terjadi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara, dia sendiri pun dia tidak menghakimi diri sendiri. Mereka menilai dia, tapi dia mengajarkan hamba-hamba Tuhan itu harus dapat dipercaya. Nah, kalau saudara menghakimi dia sebelum waktunya, Tuhan sendiri akan menghakimi dia. Maka Tuhan akan memberikan baik pujian maupun penghukuman bagi orang yang pantas untuk menerimanya. Di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan dengan judul perikop rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui ada yang tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu pun telah menjadi raja. Dengan alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun terus menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tuntunan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Sebab pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Saudara, renungkan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini yang pertama. Orang pelayan Kristus adalah pengelola manusia, yaitu dia menerima rahasia Allah dan dia harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan Paulus menekankan seorang pelayan bukanlah seorang yang mencari pujian manusia, tapi yang mengelola dengan setia apa yang Tuhan percayakan. Pertanyaannya, apakah kita setia dalam hal kecil? Hal-hal kecil dimulai dari keluarga, pekerjaan, pelayanan. Dan Tuhan mencari kesetiaan. Melayani saja, saudara. Melayani saja, saudara. Jangan memperhitungkan saya mendapat apa, saya mendapat penghargaan apa, saya mau menerima apa. Tapi melayani saja. Jika kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Jika kita tidak setia pada perkara yang kecil, maka tidak akan pernah dipercayakan hal-hal yang besar. Pengelola rahasia dari perkara kecil bukan mampu mengelolanya, Tuhan percayakan perkara yang besar. Dan yang kedua, saudara, jangan buru-buru menghakimi. Sebab Tuhan yang nanti akan memuji, atau Tuhan yang nanti akan menghakimi. Penilaian tertinggi itu datangnya dari Tuhan. Paulus berkata, aku sama sekali tidak merasa bersalah, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Bukan berarti dia tidak merasa bersalah, dia membenarkan diri sendiri, tapi dia menyerahkan penilaian itu kepada Tuhan. Mari saudara, kita belajar menggunakan penilaian itu pada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan menilai orang ini, dia benar tak mengulangi. Jangan sampai Tuhan berkata bahwa enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau. Sekalipun engkau berkata, aku berdoa, aku mengucapkan namamu, tapi Tuhan bilang, daripada-padaku, aku tidak pernah. Saudara, penilaian tertinggi berasal daripada Tuhan. Jangan buru-buru menilai diri sendiri, tapi Tuhan pasti akan menilai. Kalau kita tidak mencari pembenaran dari diri manusia, maka alangkah indahnya kalau pembenaran. Saudara, memang ada kebebasan Tuhan di dalam diri kita, tapi kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu.
Karena yang menilai itu Tuhan. Aplikasi dalam diri kita, jangan biarkan kritik atau pujian manusia membentuk diri kita, baik untuk merendahkan kita ataupun menyanjung meninggikan diri. Tapi fokus semua yang terjadi datang dari Tuhan. Yang ketiga, jangan sombong, jangan bermegah. Semua cuma anugerah kok. Kita menerima apa yang kita miliki, kita terima dari seseorang, dari Tuhan. Kita memang menerimanya. Jadi untuk apa menerima? Kesombongan jemaat Korintus karena mereka kebanyakan adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang diperlengkapi, orang-orang yang penuh dengan karunia. Mereka mulai membanggakan karunia dan mereka yang beranggap saya golongan Paulus, saya golongan Apollos, saya golongan Kefas, bermegah kepada sesuatu yang sebenarnya mereka juga menerimanya dari Tuhan. Ya, mari kita. Segala talenta, hikmat, kesempatan adalah pemberian dari Tuhan. Kesombongan rohani adalah racun yang membinasakan. Yang keempat, pelayan Kristus siap menderita dan merendahkan diri. Kami dianggap sebagai orang hina, namun kami memuji sebagai orang yang aniaya, namun kami sabar. Nah, saudara menjadi pelayan Tuhan berarti siap menghadapi penderitaan. Ini yang saya katakan. Saudara harus hidup sebagai manusia roh. Karena manusia roh itu memegang firman. Firman Tuhan itu selalu berbicara tentang hal yang berbanding terbalik dengan kebutuhan jiwa. Siap menghadapi penderitaan bukan popularitas, tapi jiwa mencari popularitas, mencari penghargaan, mencari pemuasan batin yang salah. Karena jiwanya itu bersifat baperan, kebawa perang. Paulus memberikan teladan hati, tidak membalas kejahatan jahat dengan jahat, tapi tetap melayani meskipun ditolak. Saudara, hanya orang-orang yang hidup dalam roh. Kalau orang yang hidup di dalam pelayanan yang dikuasai jiwa, dia akan mengkamuflasekan segala sesuatu, tapi dasarnya adalah pengen dihargai, pengen diakui, pengen perasaannya itu selalu aman, tidak disinggung, selalu mau diterima. Memang kita butuh penerimaan, tapi jangan sampai penerimaan yang kita inginkan itu membatalkan kuasa salib, pengorbanan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Saudara, apakah kita tetap setia dan lembut saat pelayanan kita tidak dihargai? Nah, inilah indikatornya. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap lembut saat pelayanan kita tidak dihargai, tidak diterima, tidak diakui, tidak mendapat penghormatan? Disitulah saudara akan menilai diri sendiri. Apakah saudara orang pelayan yang berpusat pada jiwa atau berpusat pada Roh Kudus yang memberikan kekuatan? Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Yang terakhir, saudara, teguran dan kasih seorang Bapa rohani Paulus kepada anak-anaknya. Aku menulis semuanya ini bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Paulus tidak hanya menegur, tapi juga mengasihi. Tujuan dari teguran adalah kasih. Jangan sampai salah, karena tujuan daripada teguran adalah kasih. Kalau saudara menegur tapi tidak ada kasih, itu namanya bukan teguran dari Tuhan. Dia mengingatkan bahwa sebagai Bapa rohani, dia ingin membawa pertobatan, bukan hukuman. Saudara, pertobatan adalah satu hal yang bermanfaat di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dalam pelayanan kita tidak hanya perlu kebenaran, tapi juga kasih dan penggembalaan. Amin. Kita harus bersedia ditegur dan juga bersedia menegur di dalam kasih. Dengan demikian, semua makhluk kepunyaan Allah akan diperlengkapi sebagai manusia ilahi. Tuhan memberkati. Amin. Di dalam 1 Korintus 4 kita belajar bahwa untuk menjadi pelayan Kristus bukan tentang posisi, pengakuan, popularitas, bukan untuk menjadi idol, itu tentang kesetiaan. Kesetiaan, kerendahan hati dan kasih adalah antara posisi, promosi, pengakuan, popularitas, penghormatan, itu begitu. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita setia? Setia itu berarti tidak mundur, setia itu berarti konsisten, tidak naik turun. Apakah kita rendah hati dalam menerima pujian dan kritik?
Apakah kita bersedia ditegur dan lakukan tapi dalam kasih? Kiranya kita semua menjadi Kristus yang sejati dan setia sampai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami berpusat kepada roh, bukan berpusat kepada jiwa yang mencari popularitas, penghargaan, penghormatan, sikap yang tidak mau disinggung, sikap yang tidak rela berkorban, suka mundur, suka menyerah. Tapi biarlah kami menjadi hamba Tuhan yang setia dan mampu menghadapi segala perkara. Sebab segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Sabarlah dalam kesabaran, bersukacitalah dalam harapan, bertekunlah di dalam doa. Itulah ciri-ciri hamba Tuhan yang setia. Karena kami menggunakan dasar roh untuk tetap bertahan. Kalau kami menggunakan jiwa, cara kami merasa, cara kami berpikir, cara kami berkehendak, cara kami mengambil keputusan di dalam kehendak bebas, kami akan berpusat kepada kesenangan daging. Oleh sebab itu kami mau menanggalkan itu sendiri, supaya kami tahan dalam menanggung penderitaan, baik jasmani maupun jika Engkau dapati kami benar, kami adalah hamba Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami terus mendoakan bagi umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dan dalam proses yang tidak sanggup untuk hidup di dalam kehidupan rohani. Mereka masih berpusat pada jiwa. Kami berdoa kiranya kita dikuatkan di dalam, kami dipulihkan dari segala sakit. Dalam nama Yesus Tuhan, kami memberkati jemaat Tuhan yang selamat beraktivitas, saudaraku. Selamat hidup di dalam roh, jangan berpusat kepada jiwa, tapi hiduplah di dalam kesetiaan. Takut akan Tuhan ada di sana. Salib Yesus ada di sana. Angka lirik itu salib setiap hari. Itu yang terakhir. Amin. Jangan lupa Yesus.